Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan makalah saya pada MK Fisikal Moneter, yaitu tentang peluang penggunaan uang emas sebagai mata uang global. Adapun dari segi pengertian dari mata uang ataupun uang itu sendiri, yaitu dapat didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa benda apa saja yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Ada lagi yang mendefinisikan uang sebagai sesuatu yang secara umum dapat diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang, dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah hutang atau kepastian dan tanpa penundaan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang itu sendiri adalah alat penukaran atau standar pengukuran nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun suatu negara, yaitu yang berupa kertas, emas, perak, ataupun logam lainnya yang dicetak dalam bentuk dan gambar tertentu. Adapun sementara itu ada tokoh yang mendefinisikan uang itu sendiri, yaitu menurut Iswardono Sarjono Purmono bahwa uang adalah sesuatu yang secara umum diterima di dalam pembayaran untuk pembelian barang-barang dan jasa serta untuk pembayaran hutang-hutang, dan juga sering dipandang sebagai kekayaan yang dimilikinya yang dapat digunakan untuk membayar sejumlah ataupun hutang tertentu dengan kepastian dan penundaan. Uang merupakan standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Misalkan harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia yang masing-masing merupakan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang. Sementara promosi, saham, dan sejenisnya tidak bisa disebut sebagai uang. Uang juga didefinisikan sebagai alat penukar atau alat standar pengukur nilai yang sah yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun setiap negara. Pengertian uang yang paling sempit adalah ataupun yang paling ringkas bahwa yang termasuk dalam pengertian uang yaitu uang kertas dan uang logam yang ada di tangannya masyarakat. Uang tunai ini disebut dengan uang kartal karena uang inilah yang langsung bisa digunakan untuk berbelanja dan lain-lain sebagainya. Adapun yang selanjutnya yaitu tentang sejarah dinar dan dirham sebagai mata uang. Sejarah telah membuktikan bahwasanya uang dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia pada peradaban Islam di era keemasan selama berabad-abad. Menjelma menjadi salah satu kekuatan perekonomian di dunia, tak heran jika pada masa itu kekhalifahan Islam sudah memiliki mata uang sendiri bernama dirham ataupun koin perak, dan dinar, koin emas. Dengan menggunakan kedua mata uang itu, perekonomian di dunia Islam tumbuh dengan begitu pesat. Sejarah penggunaan perak dan emas sebagai alat pertukaran sejatinya telah berkembang jauh sebelum Islam hadir.
Para peneliti sejarah dirham menemukan fakta bahwa perak sebagai alat tukar sudah digunakan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Hal ini diungkapkan dalam Al-Quran. Quran Yusuf pada surat Yusuf ayat 20 yang artinya, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mata uang dirham itu jauh sudah ada pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dari sisi berat, dirham lebih ringan dari dirham yang mencapai 4 gram. Selain itu, koin dinar dan dirham yang dicetak umat Islam pada masa keemasan mencantumkan nama penguasa atau amr atau khalifah. Pada Khulafaur Rasyidin mencantumkan tahun Hijriah sebagai penanda waktu koin dinar atau dirham itu dicetak. Pada pemerintahan Muslim di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan standar koin dinar dan dirham berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Keputusan itu telah menjadi ijma ulama pada awal Islam dan pada masa para sahabat dan tabi'in sehingga menurut syariah 10 dirham setara dengan 7 dinar emas. Hasil ijma itu menjadi pegangan sehingga nilai perbandingan dinar dan dirham bisa tetap sesuai. Namun pada tahun 64 Hijriah ataupun 684 Masehi, untuk pertama kalinya nilai dirham berkurang. Hal ini terjadi akibat keputusan Ubaid Ali bin Ziyad untuk mencampurkan logam lain pada dirham. Nah, pada 10 tahun kemudian di era kepemimpinan Khalifah Abdul Malik mulai dicetak koin emas yang berbobot 4,4 gram dengan mencantumkan tulisan dinar. Nah, adapun dinar dan dirham lazimnya itu berbentuk bundar. Selain itu, tulisannya yang tercetak pada dua sisi koin emas dan perak itu memiliki tata letak yang melingkar. Pada satu sisi mata koin tercantum kalimat tahlil dan tahmid, yaitu la ilaha illallah dan alhamdulillah. Sedangkan di sisi mata koin sebelahnya terletak nama penguasa, yaitu amir, dan tanggal pencetakannya. Selain itu, terdapat suatu kelaziman untuk menuliskan sholawat kepada Rasulullah SAW dan ayat-ayat Al-Quran di dalam koin dinar dan dirham itu sendiri. Nah, mata uang dinar dan dirham pun menjadi mata uang yang resmi pada dinasti maupun kerajaan Islam yang tersebar di berbagai penjuru. Karena penggunaan dinar dan dirham perlahan mulai menghilang setelah jauhnya masa kejayaan Khalifah Islam. Ketika dunia dilanda era kolonialisme Barat, mulailah diterapkan penggunaan uang kertas. Nah, yang selanjutnya pengertian dinar dan dirham. Yang pertama yaitu dinar. Dinar adalah mata uang yang berbahan dasar emas. Dipergunakan pertama kali pada masa kekaisaran Romawi. Kemudian umat Islam menggunakannya dengan mengikuti perintah Rasulullah SAW. Sedangkan dirham yaitu mata uang yang berbahan dasar perak. Pertama kali digunakan pada masa kekaisaran Persia. Mengenai asal-usul
benda dirham Arab, dan Anwar mengatakan bahwa dirham berasal dari Persia atau Yunani. Dirham pula dibuat dari perak dan diambil dari nama unit mata uang perak yang digunakan oleh penduduk Sasan di Persia. Yang selanjutnya yaitu dinar dan dirham mengatasi krisis ekonomi global. Yang pertama yaitu keunggulan mata uang emas dan perak. Sepanjang sejarah manusia, berbagai macam alat tukar telah digunakan, mulai dari yang paling sederhana seperti bahan makanan, kulit binatang, logam kertas, hingga manusia. Dari sekian banyak bentuk uang tersebut, emaslah yang paling banyak diminati. Nah, yang kedua yaitu dinar, mata uang yang stabil. Sejak mata uang tidak distandarkan dengan emas, krisis mata uang mulai terjadi di berbagai negara. Tingkat inflasi pun semakin meningkat tajam. Apalagi setelah krisis global melanda berbagai negara di dunia. Nah, negara-negara maju pun ikut terkena imbasnya. Angka inflasi yang tinggi ini terjadi akibat uang yang beredar tidak lagi distandarkan dengan emas, sehingga nilai dari suatu barang semakin tidak menentu. Uang dinar tidak mengalami inflasi semenjak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Sudah sebuah penelitian telah dilakukan oleh Profesor Roy Jastram dari Berkeley University dengan menulis buku tentang The Golden Constant. Ia melakukan penelitian hingga harga emas terhadap beberapa komoditi untuk waktu 400 konstan. Nah, kalau yang diasumsikan para pemuda tersebut membawa 2-3 keping uang perak saja, maka bila dikonversikan ke dalam rupiah akan berkisar pada harga 100.000 rupiah dengan mata uang perak yang sama 1 dirham. Nah, adapun fungsi dari dinar dan dirham yaitu uang sebagai satuan hitung tujuan utama terciptakan uang oleh manusia adalah sebagai perantara yang digunakan sebagai alat ukur dan satuan hitung. Apabila tidak ada satuan hitung yang diperankan oleh utang, dengan adanya uang tukar menukar dan penelitian terhadap suatu barang akan lebih mudah dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan tanpa menghadapi halangan. Yang kedua, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang digunakan untuk masa yang mendatang. Yang C, uang sebagai media tukar. Uang adalah suatu zakat yang tidak ada harganya kecuali nilai uang itu sendiri. Dan dengan nilai tersebutlah bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan secara adil. Yang selanjutnya, uang sebagai ukuran pembayaran tertunda. Fungsi ini terkait dengan transaksi pinjam-meminjam. Uang merupakan salah satu cara untuk
menghitung jumlah pembayaran pinjaman tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan dinar sebagai alat tukar di era globalisasi. Itu pada era globalisasi. Yang pertama, keunggulan uang dinar dan dirham pada sistem moneter. Menurut Syekh Abdul Qadim Zulham dalam kitab Amwal fi Daulati al-Khilafah mengatakan bahwa sistem moneter adalah sekumpulan kaidah pengadaan dan pengaturan keuangan dalam suatu negara. Yang paling penting dalam setiap keuangan adalah penentuan satuan dasar keuangan di mana kepada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai sebagai mata uang lainnya. Yang selanjutnya yaitu B. Dinar dan dirham menuju mata uang internasional. Kembali ke dinar dan dirham tidaklah semudah membalik telapak tangan. Meskipun demikian, apabila kita memiliki niat yang tulus untuk mencari solusi dan problematika umat zaman ini dengan menjalani uswatun hasanah Rasulullah, kemudian kita beristiqomah di jalan ini, insya Allah umat ini akan kembali berjaya seperti yang pernah ditunjukkan selama 14 abad lamanya, mulai dari zaman kenabian, zaman Khulafaur Rasyidin, sampai kejatuhan Khalifah Utsmaniyah di Turki 82 tahun. Dan yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Penerapan dinar dirham sebagai mata uang tunggal dalam sebuah blok perdagangan. Yang pertama yaitu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga ancaman, nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari mata uang dinar dan dirham. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.